Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heni Syarani dengan NIM 230502053 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Ibu dosen Dr. Anda Nikmah Marpaung MA yang merupakan dosen dari MKWK Pendidikan Agama Islam kelas 14. Di video kali ini saya akan menjawab tugas kuis ketiga, yaitu apa saja faktor yang menyebabkan manusia bisa menyimpang dari fitrahnya sebagai manusia, yang padahal sejak dalam kandungan ia telah dibekali oleh Allah tentang ketauhidan. Baiklah, tanpa lama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasannya. Sebelum menjawab pertanyaan, kita harus perlu tahu dulu konsep fitrah manusia yang sebenarnya. Jadi, manusia pada awal penciptaannya telah mengakui Allah sebagai Tuhan, dan itulah yang merupakan fitrah manusia. Namun, realita yang terjadi pada saat ini, banyak yang mengadopsi agama yang berbeda, serta memiliki Tuhan yang berbeda pula. Hal ini beralasan karena terdapat beberapa faktor yang merubah fitrah manusia tersebut. Antara lain, yaitu yang pertama, faktor nasab atau keturunan. Manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu beragama Islam. Namun, karena faktor nasab atau kelahiran membuat ia mengadopsi agama yang dianut oleh orang tuanya. Contohnya, seorang anak yang kebetulan lahir dari keluarga beragama Islam, maka anak tersebut akan mengimitasi perilaku orang tuanya yang meyakini bahwa Tuhan itu satu, yaitu Allah. Begitu pula dengan anak yang lahir dari keluarga Kristen, akan melakukan apa saja yang memang harus dilakukan sebagai seorang Kristen. Menurut ahli agama, keimanan orang yang seperti ini belum cukup, sampai ia harus belajar dan mencari dalil untuk menguatkan keimanannya. Maka tidak heran jika dalam menjalani hidupnya, ia berpindah agama, karena selaras dengan bertambahnya ilmu yang dimiliki, sehingga mereka berpindah agama sesuai keyakinan pengetahuan yang didapatnya. Faktor yang kedua yaitu faktor setan. Fitrah manusia yang pada awalnya beragama Islam dapat berubah karena pengaruh setan, yang pada akhirnya membuat manusia tidak beriman. Penyesatan setan terhadap manusia ini dilakukan dari seseorang yang beriman kemudian mengajaknya untuk menyekutukan Allah. Contohnya adalah orang yang sejak awal beragama Islam, namun setan mempengaruhinya dengan cara menyesatkan ia ke dalam lingkungan yang mengajaknya untuk menyekutukan Allah. Maka pada saat itulah misi setan telah berhasil mengajak manusia menyekutukan Allah. Faktor yang ketiga yaitu faktor keilmuan. Secara umum, manusia tidak beragama Islam itu terjadi karena mereka tidak menggunakan potensi akalnya untuk berpikir kenapa sesuatu yang tidak logis dan tidak memberi manfaat serta mudarat dijadikan Tuhan. Andaikan manusia itu menggunakan potensi akal untuk berpikir, mereka pasti akan mengetahui dan menemukan Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah. Contohnya adalah ketika seseorang yang sejak dalam kandungan sudah Allah bekali dengan ketauhidan, tetapi ketika ia beranjak dewasa, ia masih saja mencari-cari Tuhan yang sebenarnya. Dalam hal ini, ia tidak menggunakan potensi akalnya untuk melihat kekuasaan Allah di muka bumi ini yang sudah tampak nyata. Ia malah menyalahgunakan akal dan ilmu yang dimilikinya untuk berpikiran jauh dari yang bagaimana semestinya. Orang seperti inilah adalah orang-orang yang telah menyimpang dari fitrahnya sebagai manusia. Faktor yang keempat yaitu faktor mengikuti hawa nafsu. Penuhanan terhadap hawa nafsu telah menjadi faktor di balik penyembahan dan penuhanan terhadap berhala karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Contohnya adalah orang yang ketika terlahir di dunia ini menganggap bahwa apa yang ditemukannya itu dianggap benar, maka mereka menganggapnya sebagai Tuhan, yang padahal Tuhan yang mereka angkat tersebut tidak mampu menunjukkan kekuasaannya sebagai Tuhan. Orang-orang yang seperti inilah yang menuhankan sesuatu karena mengikuti hawa nafsunya, bukan menggunakan potensi akalnya. Faktor yang kelima yaitu faktor takdir. Dalam perspektif Islam, manusia tidak beriman kepada Allah itu bisa terjadi karena memang sudah kehendak Allah menjadikan orang tersebut tidak beriman. Iman manusia di muka bumi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki beriman, maka semua penduduk bumi tentu akan beriman dan membenarkan ajaran yang dibawa Rasulullah.
Menolaknya mereka terhadap risalah yang dibawa Nabi karena sudah takdir sejak zaman azali. Mereka tidak beriman, tidak mengikuti, dan tidak membenarkan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Contohnya adalah orang yang sejak dalam kandungan sudah dibekali akan ketahuidan Allah. Akan tetapi Allah menakdirkan orang tersebut memang tidak akan pernah beriman padanya, maka bagaimanapun nantinya ia berbuat di muka bumi ini, maka ia tidak akan pernah memeluk agama Islam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai faktor apa saja yang dapat menyebabkan manusia menyimpang dari fitrahnya sebagai manusia. Apabila ada terdapat kesalahan kata dalam video ini, saya meminta maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.